Perkenalkan, nama saya Mayvita Dewi Purnamasari, staf pengajar di jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah Keperawatan Anak 1 yang saya ampu pada tahun ajaran semester genap 2021-2022. Mata kuliah Keperawatan Anak 1 ini dapat diambil di semester 4 dengan kode mata kuliah NSA 3419 dengan jumlah 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk outline yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa, serta yang terakhir adalah sistem penilaian mata kuliah, meliputi teknik dan indikator. Untuk deskripsi mata kuliah Keperawatan Anak 1 ini berfokus pada respon anak dan keluarga pada setiap tahapan perkembangan, mulai lahir sampai usia remaja, baik dalam kondisi sehat ataupun sakit, yang meliputi gangguan berbagai sistem dalam tubuh, baik di masyarakat maupun area rumah sakit, serta intervensi keperawatan sifatnya mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini sebagai integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar, sehingga membantu mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan yang profesional, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien dan keluarga, dengan menerapkan komunikasi efektif, serta membuat keputusan yang mempertimbangkan aspek legal dan etik. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Keperawatan Anak 1 yang terdiri dari CPMK 1 menunjukkan sikap menghargai orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. CPMK 2 menguasai konsep keperawatan anak dengan penyakit akut dalam konteks keluarga. CPMK 3 mampu menganalisis dan merancang asuhan keperawatan pada klien anak dengan penyakit akut dalam konteks keluarga berdasarkan evidence-based practice. CPMK 4 mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan anak dalam konteks keluarga. CPMK 5 mampu merancang pendidikan kesehatan pada pasien anak dengan penyakit akut dalam konteks keluarga. Selain itu, kami juga menetapkan sub-CPMK yang terdiri dari 13 sub-CPMK. Meliputi sub-CPMK yang pertama adalah menjelaskan konsep, ruang lingkup, perspektif, asuhan perawatan dengan penyakit akut dalam konteks keluarga. Kemudian menjelaskan konsep teori dan model di area keperawatan anak, menjelaskan konsep tumbuh kembang anak, menjelaskan pengkajian dan perencanaan pada pasien anak dalam konteks keluarga, menjelaskan konsep hospitalisasi pada anak, menjelaskan konsep disabilitas, child abuse, dan perawatan paliatif kepada anak, menganalisis kasus pada klien bayi risiko tinggi berdasarkan evidence-based practice. Selanjutnya adalah menganalisis kasus pada klien anak dengan peradangan sistem respirasi, kemudian menganalisis kasus pada klien anak dengan gangguan nutrisi, menganalisis kasus pada klien anak dengan gangguan sistem endokrin, selanjutnya menganalisis kasus pada klien anak dengan gangguan sistem saraf, kemudian mendemonstrasikan intervensi keperawatan spesifik pada anak, dan yang terakhir adalah merancang pendidikan kesehatan pada klien anak dengan sakit akut secara mandiri dan mensimulasikan dengan penuh tanggung jawab dan etika. Semua sub-CPMK ini dijabarkan di dalam setiap pertemuan mata kuliah. Berikutnya adalah materi pembelajaran yang kami sampaikan dalam mata kuliah Keperawatan Anak 1 yang terdiri dari konsep, ruang lingkup, dan peran serta fungsi perawat anak, kemudian teori dan model keperawatan anak yang kita kenal dengan family centered care dan traumatic care. Selain itu, keperawatan anak sakit akut, teori dan model pertumbuhan dan perkembangan anak, tumbuh kembang bayi baru lahir dan usia bayi, tumbuh kembang usia toddler dan prasekolah, tumbuh kembang usia sekolah dan remaja, kemudian konsep hospitalisasi, pengkajian pada bayi, anak, dan keluarga, konsep disabilitas, child abuse, dan keperawatan paliatif pada anak, konsep bayi risiko tinggi, patofisiologi dan asuhan keperawatan pada gangguan respirasi, kemudian patofisiologi, asuhan keperawatan, gangguan sistem nutrisi dan endokrin, dan yang terakhir adalah patofisiologi dan asuhan keperawatan gangguan sistem saraf. Keseluruhan topik ini kami jabarkan dalam berbagai metode pembelajaran yang meliputi perkuliahan dan juga diskusi kasus. Serta ada juga metode
penyusunan project based learning. Selanjutnya, ini adalah materi praktikum yang kami sampaikan pada mata kuliah keperawatan anak 1 adalah pemeriksaan visi bayi dan anak, kemudian pengkajian DDST, Denver Development Screening Test 2, dan juga KPST, Questionnaire Screening Perkembangan, kemudian perkembangan anak meliputi tes daya dengar, tes daya lihat, dan kebutuhan khusus. Materi ini terletak di buku SCI DTK, milik dari Kementerian Kesehatan. Kemudian imunisasi, fisioterapi dada, nebulizer, MTBS, manajemen terpadu balita sakit, dan juga MTBM, manajemen terpadu balita bayi muda. Kemudian water stepis pong, lalu kanguru, mother child. Seluruh topik ini kami sampaikan dalam bentuk praktikum. Sistem pembelajaran yang kami lakukan pada semester ini menggunakan 2 metode karena merupakan peralihan dari kondisi atau sistem pembelajaran luring. Sistem pembelajaran semester ini kami lakukan menggunakan 2 metode karena merupakan peralihan dari kondisi yang sifatnya daring menjadi kondisi yang sifatnya luring. Kami menggunakan 2 metode, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus kami lakukan melalui perkuliahan dan tutorial dengan sistem luring dengan tatap muka secara langsung, baik yang sifatnya perkuliahan maupun praktikum, dan daring. Daring ini kami bisa melakukan tatap muka melalui dunia maya, jadi tatap maya dengan adanya Zoom dan Google Meeting. Kemudian asinkronus kami lakukan melalui metode perkuliahan kami menggunakan Learning Management System. Jadi kami memiliki video pembelajaran yang bisa diakses mahasiswa dalam website tersebut, kemudian praktikum, dan juga sistem penugasan. Keseluruhan komponen ini bisa diakses di Learning Management System kami di alamat website aldiru.unsu.ac.id. Selanjutnya, metode pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan anak 1 meliputi case-based learning atau CBL. Mahasiswa menganalisis asuhan keperawatan berdasarkan kasus pemicu. Kemudian yang kedua, collaborative learning melalui diskusi dan presentasi kelompok. Project based learning atau PGBL, mereka membuat media edukasi untuk menyelesaikan masalah sesuai hasil pengkajian anak di masyarakat. Penyelesaian media edukasi ini kemudian dilakukan role play untuk mensimulasikan pendidikan kesehatan pada anak berdasarkan media edukasi yang telah dihasilkan. Selanjutnya ini adalah interaksi dosen dan mahasiswa. Jadi kami melakukan 3 metode ini melalui yang pertama tatap maya dengan aplikasi Zoom, Google Meeting, kemudian yang kedua adalah menggunakan forum diskusi di Aldiru. Kami melakukan diskusi, membuatkan template untuk mahasiswa agar bisa berdiskusi secara real time ataupun menurut kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah tatap muka secara langsung di kelas maupun saat praktikum. Ini teknik dan indikator penilaian. Kami menggunakan cara tes dan juga non-tes. Untuk tes dengan ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester UAS, dan juga ujian praktikum. Untuk non-tes, kami menggunakan berbagai rubrik untuk mengevaluasi hasil kerja dari mahasiswa berupa kinerja diri dan juga peer, proses diskusi kelompok, laporan diskusi kasus, presentasi, hasil atau produk dari proyek edukasi, dan juga role play. Ini adalah bobot penilaian yang kami susun untuk mata kuliah keperawatan anak 1. Untuk case-based learning dengan output laporan diskusi kasus, kami menyusun untuk 1 CBL terdiri dari 4 penilaian berupa kinerja diri dan evaluasi peer dengan proporsi 20%, maka hasil diskusi kasus 40%, slide presentasi 15%, dan presentasinya sendiri 25%. Keseluruhan komponen ini menempati 20% dari total penilaian untuk mata kuliah keperawatan anak 1. Kemudian project based learning dengan output media edukasi terdiri dari 3 penilaian, yaitu kinerja diri dan evaluasi peer sebanyak 20%, kemudian penilaian hasil project 40%,
presentasi atau role play 40%, dan keseluruhan penilaian ini menempati 30% dari total penilaian mata kuliah keperawatan anak 1. Kemudian yang ketiga, tes formatif berupa UTS atau ujian tengah semester sebanyak 10%. 4. Tes sumatif berupa ujian akhir semester sebanyak 15%. Kemudian yang terakhir adalah praktikum berupa ujian praktikum dengan persentase sebesar 25% dari total seluruh penilaian mata kuliah keperawatan anak 1. Ini adalah referensi yang kami sampaikan di dalam rancangan pembelajaran semester atau RPS yang kami berikan ke mahasiswa. Berbagai referensi utama berupa textbook ini kami berikan melalui e-book di dalam Learning Management System maupun bisa mahasiswa akses secara langsung di dalam Pusat Informasi Ilmiah yang ada di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Untuk referensi pendukung, mahasiswa dapat mengakses berbagai hasil penelitian dari tim dari Laboratorium Keperawatan Anak, jurusan keperawatan, yang bisa diakses secara online di dalam internet. Demikian pemaparan saya untuk mata kuliah keperawatan anak 1. Selanjutnya kita akan saksikan proses pembelajaran mata kuliah ini dengan topik pertumbuhan dan perkembangan usia bayi secara daring melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga semuanya dalam kondisi yang tetap sehat supaya bisa menjalani aktivitas dengan baik. Ya, pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali ya untuk mata kuliah keperawatan anak 1 dengan topik pertumbuhan dan perkembangan pada bayi ya, pada bayi baru lahir dan juga pada usia bayi. Nah, untuk selanjutnya saya coba share screen terlebih dahulu. Nah, di pertemuan kali ini sudah terlihat ya, topiknya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada usia bayi. Selanjutnya ini adalah tujuan pembelajarannya, bahwa setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, terutama topik ini, kalian bisa menjelaskan tentang yang pertama adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, adaptasi dari ekstrauterin dari intrauterin ke ekstrauterin. Kemudian yang ketiga ini adalah tentang teori perkembangan. Yang keempat, perawatan bagi bayi dan juga keluarganya. Dan yang terakhir ini ada health problem. Kita mengenal bagaimana masalah kesehatan pada bayi baru lahir. Nah, yang gambar pertama ini adalah suatu gambar ya. Sebenarnya di dalam gambar itu sudah ada keterangan. Semua anak di gambar ini, di picture ini, mereka dalam grade yang sama. Dalam tingkatan kelas yang sama. Apa yang kalian pikirkan? Saya ingin tanya, apa yang terpikir oleh kalian ketika melihat gambar ini atau pic ini? Mungkin ada yang mau berpendapat, silahkan. Izin berpendapat. Ya, oke, silakan. Kalau menurut saya ini di usia yang sama, tapi mereka tingginya beda dan juga berat badannya berbeda. Ya, betul ya. Di dalam kelas yang sama, usia yang sama, semua anak ini punya tampilan karakteristik yang berbeda. Sama juga seperti kalian ya, kalian seumuran ya, satu umur, usianya yang sama, tapi kalian pasti akan punya karakteristik, punya tampilan ya, tampilan tubuh yang berbeda-beda. Itulah termasuk bagian dari growth and development. Ya, bedanya apa ya growth dan development ini? Adakah yang mau menjelaskan? Ini sebenarnya bisa dikaitkan juga dengan faktor-faktornya ya. Adakah yang tahu beda antara growth and development, pertumbuhan dan perkembangan? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Ratih. Kalau menurut saya pertumbuhan itu suatu proses yang bisa dihitung seperti itu, Bu. Seperti massa tubuh, berat badan, tinggi badan, seperti itu.
Terus sedangkan yang berkembang yaitu proses menuju kedewasaan seperti pikiran, perubahan, kecakapan yang lebih matang seperti itu. Ya, Tidak bisa diukur kalau perkembangan. Oh iya. Ya, betul seperti itu ya. Jadi antara tumbuh dan berkembang itu berbeda. Karena tumbuh itu selalu dikaitkan dengan kuantitas. Besar, jumlah, berat, panjang. Gitu. Kalau perkembangan itu dia lebih berkaitan dengan kematangan. Kematangan fungsi, kematangan struktur ya. Seorang bayi misalnya ketika kecil, dia hanya bisa menggenggam tangan orang dewasa, tapi kemudian lebih besar, seiring bertambah usianya, dia akan bisa memegang manik-manik, kemudian lebih besarnya lagi, dia akan bisa memegang sebuah pulpen, lalu belajar menulis. Nah, itu namanya adalah suatu kematangan atau development. Ya, sudah jelas ya di perbedaan antara kedua itu. Oke, selanjutnya. Kalau lihat gambar seperti ini ya, pertumbuhan itu pertumbuhan dan perkembangan itu bisa dilihat lewat gambar ini. Ya, contohnya dia akan berkembang mulai dari head to toe ya, jadi bagian kepala sampai ke kaki, kemudian dari tengah ke bagian samping. Ya, ada cephalocaudal, proximodistal, midline to peripheral. Konsepnya seperti ini. Makanya kalau kalian melihat seorang bayi dengan kepala yang besar, dia tidak masalah, asalkan dia tidak ada gangguan kesehatan lain. Karena bagian bawah tubuhnya itu akan kelama-kelamaan akan berkembang. Jadi dia semakin panjang, semakin lebar, gitu ya, bertambah lebar. Nah, ini kita materi selanjutnya terkait dengan ekstrauterin, adaptasi ekstrauterin seorang bayi. Ya. Kita berlanjut ke kebutuhan bayi ya, ada breastfeeding, positioning ya, positioning itu memposisikan terutama ketika menyusu, jadi hati-hati pada bayi itu nggak bisa sembarangan kita posisikan asal gendong gitu ya, harus yang sesuai dengan posisi tubuhnya. Atau yang sekarang terkenal itu M-shape gitu ya, seperti kodok ya, kalau kalian belajar juga kanguru manterkel. Lalu breastfeeding rutin, jadi mengenali breastfeeding pada bayi, mengenali rutinitasnya. Ada bayi yang bisa menyusu lama sekali, itu ada juga yang sebentar-sebentar tapi sering, atau mungkin ada yang lama, kemudian dia tidur juga lama, lalu menyusu lagi lama. Itu sangat individual, tergantung dari bayinya. Storing breast milk, kalau ini menyimpan ASI ini biasanya isu untuk ibu bekerja. Kalau ibu bekerja, dia harus dipersiapkan bagaimana menyimpan ASI yang baik, bagaimana cara mengeluarkan ASI atau menghangatkan ASI yang baik, supaya ASI itu terjaga kualitasnya. ASI yang paling bagus itu sebetulnya ASI yang langsung disusukan. Nah, jadi kalau ibu di rumah tidak bekerja dan selalu siap sedia menyusui bayinya, itu artinya bayinya mendapat kualitas ASI yang terbaik. Tapi lain rumah tangga, lain kondisi, biasanya dia akan mungkin ada ibunya yang akhirnya pakai ASI perah, itu nggak masalah. Yang penting masih ASI. Ya, dan dibedakan ASI dengan susu formula. Tentu paling bagus itu adalah ASI ya. Jadi yang nutrisi terbaik itu adalah ASI. Kemudian, nah ini complementary feeding atau makanan pendamping ASI ini menjadi isu yang saya angkat juga ya. Saya cukup concern juga untuk complementary feeding. Jadi supaya bayi itu mendapatkan nutrisi yang baik. Kalau kalian ingat sekarang isu stunting itu semakin besar, nah salah satu periode yang terpenting ini yang juga gagal gitu. Biasanya kan ASI eksklusif, kadang ada yang gagal juga. Nah, periode MPASI ini juga harus diperhatikan karena dia sudah mulai makan, harusnya seperti apa sih nutrisinya selama periode dia mulai makan itu. Masa MPASI itu 6 sampai 24 bulan. Jadi kalau ini kemungkinan stunting itu biasanya akan kecil. Dengan fenomena ya, ada pengamatan saya di lingkungan, adanya kondisi di mana MPASI-nya tidak ideal, gitu, tidak sesuai dengan kandungan yang dibutuhkan, membuat saya mendorong saya untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil.
Nah, intinya adalah untuk meningkatkan kesadarannya ibu selama hamil, bayinya masih ada di perut ya, belum keluar. Saya berusaha melakukan langkah pencegahan dengan kita edukasi selama dia hamil trimester ketiga. Trimester ketiga itu berarti usia kehamilan 7, 8, 9 bulan. Supaya lebih cepat ibunya terpapar oleh pengetahuan ini, maka diharapkan ke depannya itu dia akan berupaya menyajikan makanan MPASI yang paling ideal untuk bayinya. Karena kadang juga sudah bayinya besok mau makan, ibunya belum tahu akan ngasih makan apa, bingung ngasih makan apa gitu. Karena itu saya berusaha menarik ke fase sebelumnya ketika hamil. Jadi memang fase terbaik ibu untuk mendapatkan materi MPASI ini yang fase hamil dan juga fase ASI eksklusif supaya mereka belajar lebih cepat dan paham apa saja yang harus dipersiapkan ketika anaknya di usia MPASI. Hal lain lagi yang saya lakukan adalah saya mengedukasi MPASI untuk ibu balita. Memang ini bukan langkah pencegahan ya, karena bayinya sudah besar, sudah usia yang lebih besar. Tapi paling tidak saya memberikan kesadaran, yang memberikan pengetahuan kembali bahwa MPASI itu haruslah yang sehat, makanan-makanan anak itu juga sehat. Nah, yang terakhir ini adalah penelitian saya pada tahun ini ya. Saya berinisiatif untuk memberikan edukasi sebuah berupa video. Saya tulis di sini berbasis kearifan lokal karena saya menggunakan bahasa Banyumas. Ya, jadi pakai tone Banyumas gitu ya. Voice-nya voice Banyumas. Tapi memang teksnya masih bahasa Indonesia karena ya warga Banyumas itu asli orang Banyumas dan paham. Tapi inovasi ini saya buat ya supaya yang memang asli Banyumas akan langsung paham dengan video ini. Oke. Nah, ini di sebelah kanan ini ada sebelah kanan ini ada 3 video ya, 3 video. Ini kalian bisa searching ya, bisa searching. Nanti di YouTube ada tentang ilmu dasar MPASI, kemudian MPASI buatan, dan tentang pemberian MPASI. Selanjutnya health problem ada birth injury, jadi trauma selama lahir. Yang sebelah kanan adalah penyebabnya, ada kepala yang besar, makrosomia, ada ekstraksi vakum, jadi pengaruh dari di vakum ya, kepalanya dihisap. Kemudian abnormal fetal presentation, presentasi fetal yang abnormal. Lalu ada oligohydramnion, banyaknya amnion, cairan amnion atau ketuban, penggunaan forceps ya, forceps yang seperti gunting itu untuk menarik kepala bayi, distosia bahu. Nah, semua faktor ini dia bisa menjadikan masalah kesehatan pada bayi untuk yang selanjutnya. Persalinan lama ya, lebih dari 60 menit pada kala 2. Ini referensi untuk mata kuliah kali ini. Bisa kalian lihat untuk poin 5 dan 6 ini penelitian saya tadi ya, yang terkait loss prevention dan juga health education untuk ibu hamil. Nah, itu akhir dari pertemuan kali ini. Silakan. Nah, mungkin ada yang akan mengajukan pertanyaan, kita buka sesi diskusi. Apakah ada yang belum dipahami? Oke, silakan Novi. Baik Ibu, saya izin bertanya, dalam kondisi bayi yang belum mengonsumsi MPASI, kan bisa saja mengalami kesulitan buang air besar. Lalu kalau boleh tahu, apa sih yang menyebabkan bayi mengalami gejala kesulitan buang air besar meski hanya mengonsumsi ASI? Itu aja Bu. Oke, baik. Terima kasih, Novi. Ya, ketika usia bayi ada namanya konstipasi ya. Kalau MPASI ya, karena makanan dia kurang serat, mohon maaf, dia kurang protein hewani, atau dia kurang dari airnya, ataupun menyusunya. Tapi kalau bayi ASI kok sudah ada konstipasi gitu, nggak BAB selama beberapa hari, itu artinya ASI-nya itu terserap dengan baik.
Gitu ya. Jadi kalau ada ibu-ibu bercerita curhat, Mbak saya memberikan ASI ke anak saya, tapi kok sampai seminggu kok belum BAB gitu. Nah, kita kembalikan dulu ke ibu. Bu, anak ibu rewel tidak? Kemudian ada indikasi seperti sakit gitu, tidak nyaman, sering menangis atau lain sebagainya, itu ada atau tidak? Kalau anaknya tidak menunjukkan gejala apapun, tetap sehat, tetap bisa bermain, tetap bisa berinteraksi dengan baik, itu artinya tidak ada masalah di tubuhnya. Ya, bisa dikatakan ASI itu terserap dengan baik. Dalam beberapa waktu biasanya dia akan tetap BAB, gitu. Tapi mungkin ya jedanya mungkin lama-lama seperti itu. Itu artinya ASI-nya itu terserap dengan baik oleh anaknya karena molekul ASI itu sudah sangat sesuai dengan tubuh bayi. Beda dengan molekul dari susu sapi. Kalau susu sapi itu molekulnya sangat besar. Jadi dia akan menyesuaikan rata-rata bayi dengan susu formula itu kalau nggak diare ya BAB karena dia tidak sesuai dengan pencernaan ya jalan saluran pencernaan itu ya kurang sesuai. Tapi kalau ASI dari ibu itu sudah sesuai dengan tubuh dari bayinya. Jadi tidak ada masalah selama kondisi bayi tetap sehat. Ya seperti itu, Novi sudah menjawab. Sudah, Bu. Oke, ya. Untuk selanjutnya, nah ini untuk kuis ini sudah saya tuliskan di Aldiru ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan setelah berakhirnya forum ini dalam waktu 10 menit setting untuk dikerjakan Aldiru. Sesuai dengan materi yang ada pada hari ini, pertemuan kali ini, ya, silakan dikerjakan. Silakan bagi kalian yang ingin memberikan kritik atau saran terkait dengan topik penyajian materi pada kali ini. Silahkan. Ya, saya dari Sekarang Luxmono izin berpendapat untuk kritik dan saran pada pembelajaran hari ini. Untuk pengajarannya sudah sangat baik, disampaikan dengan sangat baik juga kepada mahasiswa. Dan juga ada contoh-contohnya beserta gambar-gambarnya sehingga mahasiswa lebih dapat memahami materi tersebut. Juga di sela-sela pembelajaran didapati ada brainstorming dari Ibu Mayvita sehingga mahasiswa lebih bisa untuk berpikir kritis. Dan juga disertai contoh untuk hasil penelitian dari beliau sehingga topik dari materi ini itu lebih mendalam lagi yang ada pada masyarakat dan terjadi di sekitar kita. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya dia. Ya, semoga ini betul-betul memang bermanfaat untuk kalian. Karena alhamdulillah saya bisa menyajikan realnya fenomena yang ada di masyarakat. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Demikian untuk kali ini kita sudah akhiri pertemuan kali ini. Tetap belajar, ya, perkaya diri dengan membaca. Ilmu itu bisa datang dari mana saja, tidak hanya dari perkuliahan kita. Apalagi kalian sudah fase kuliah ya, perkuliahan itu ilmu itu banyak. Ada di lahan praktek pun ada. Karena itu jangan cepat puas, gitu. Jangan cepat puas dan banyak belajar dari mana saja, ya. Dan selalu berdoa ya, kalian studinya lancar, baik dan bisa menjadi perawat yang profesional. Sekian kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Tetap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.